Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Endang Rahmani Susanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak dapat dirumuskan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau IA dikenal juga sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Metode Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah perubahan. Ambil pelajaran berisi tentang pengalaman dari individu atau kelompok lain yang akan dijadikan pelajaran. Gali mimpi merupakan narasi harapan atau keadaan jika prakasa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana berisi tentang bagaimana kita mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi berisi tentang bagaimana kita mengatur rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang religius, mandiri, berakhlak mulia, kreatif, kolaboratif, kompetitif, berbudaya, berteknologi, dan gotong royong. Untuk dapat mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakasa perubahan, yaitu meningkatkan karakter positif pada peserta didik dengan pembiasaan bertutur dan berlaku sopan terhadap orang lain. Adapun tahapan Bagja yang telah saya buat adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan karakter positif pada peserta didik dengan pembiasaan bertutur dan berlaku sopan terhadap orang lain. Tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman sejawat dan orang tua murid dalam membiasakan karakter positif pada anak. Yang kedua, membaca referensi dan literatur tentang bagaimana menumbuhkan karakter positif atau karakter baik pada anak. Selanjutnya, ambil pelajaran. Pertanyaannya, yang pertama, siapa sajakah yang terlibat dalam pembiasaan karakter baik tersebut, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah? Yang kedua, aktivitas seperti apa yang dapat membantu untuk menumbuhkan pembiasaan karakter baik ini? Adapun tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan, yang pertama adalah seluruh komponen baik dari sekolah seperti kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua murid. Yang kedua, melakukan wawancara atau survei pengalaman dan pendapat atau saran dari kepala sekolah, guru, dan orang tua murid. Berikutnya ada gali mimpi. Pertanyaannya adalah bagaimana perkembangan karakter anak setelah dilakukan observasi dan pembiasaan. Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah membuat daftar karakter positif yang sudah dilakukan anak. Jabarkan rencana merupakan tahap berikutnya yang perlu dilakukan. Adapun pertanyaannya antara lain, yang pertama, apa langkah paling sederhana dalam mengembangkan pembiasaan untuk meningkatkan karakter positif pada anak? Yang kedua, apa target untuk dapat mewujudkan pembiasaan karakter positif anak? Tindakan dan penyelidikan yang bisa dilakukan seperti yang pertama, melakukan pembiasaan 5S: senyum, salam, sapa, sopan,
dan santun di sekolah. Yang kedua, berkolaborasi dan bekerja sama dengan semua pihak agar pembiasaan karakter positif anak dapat terwujud. Dan tahapan terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya antara lain, siapa yang mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan pembiasaan karakter positif anak di kelas ataupun di sekolah? Yang kedua, bagaimana agar peningkatan karakter positif pada anak dengan pembiasaan bertutur dan berlaku sopan pada orang lain dapat terwujud dengan baik? Adapun tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan antara lain adalah meminta dan mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mengobservasi kelas saya. Yang kedua, melakukan pembiasaan karakter positif pada anak di kelas secara berkelanjutan dan konsisten, serta menjalin komunikasi dengan semua pihak secara rutin untuk memantau perkembangan karakter positif anak. Demikian rancangan prakarsa perubahan yang telah saya buat melalui tahapan baca. Semoga menginspirasi dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi kita semua, Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.